Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Alhamdulillah. Ada anak yang tak masuk? Juga sakit semua. Kita doakan semoga Allah sembuh ya. Pada kesempatan pagi ini, guru ingin mengimplementasikan jurus 1 yang guru peroleh dari pelatihan ada di Semarang, ya, yaitu tentang kenali potensi. Ya. Sebetulnya untuk BK ada 7 jurus BK debat, ya, yaitu yang pertama adalah kenali potensi. Ini jurus yang pertama. Yang kedua, kelola emosi. Jadi kalau punya emosi itu dikelola, bisa dikelola. Mungkin lain waktu saya sampaikan di kelas 9C ya. Kemudian yang ketiga, apa? Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu seseorang yang gagal, jatuh, kemudian dia harus bangkit. Itu tuh harus kamu punya, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Kamu kalau sudah punya kebiasaan yang baik, harus konsisten, dijalankan terus. Aduh, kadang iya, kadang tidak, nanti nggak akan sukses. Ya. Yang kelima yaitu adalah jalin koneksi. Koneksi ini juga penting dalam kehidupan kalian. Nanti kalian harus punya koneksi. Tahu koneksi? Yang menghubungkan kalian, ya. Terus kemudian yang keenam adalah membangun kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama siswa dengan guru, dengan mungkin tenaga pendidikan yang lain seperti TU atau orang yang pakbon, itu semua kamu butuh kolaborasi. Dan yang terakhir, menata situasi. Situasinya ditata lagi. Supaya apa? Supaya sekolah itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kenapa saya memilih jurus 1 kenali potensi? Di kelas 9 kalian nanti akan memasuki sekolah lanjutan. Kalian akan lulus dan kalian jangan sampai salah memilih sekolah, ya. Di sini saya nanti akan memberikan sebuah tes, ya. Dengan mengisi kalian di sini, aktivitasnya adalah mengerjakan tes ini. Tes ini adalah tes riasek. Tes riasek ini diciptakan oleh John Bolen, ya. Jadi tes ini nanti akan mengungkap jenis-jenis bakat, minat kalian serta karir yang bisa kalian nanti dalami atau kalian nanti akan sukses di karya apa yang sesuai. Ya, saya harapkan aktivitas ini nanti kalian mengerjakan secara jujur. Tidak usah kalau kamu tidak, berarti kamu baik-baik di sini aja apa adanya. Biar nanti hasilnya bisa mencerminkan kepribadian kamu dalam memilih karir, ya. Oke, saya bagikan satu anak satu, ditulis nama, kelas, peta, nomor absen. Siapa yang belum dapat? Satu anak satu, benar. Masih kurang.
kalian jawabannya sesuai, contoh di sini, saya suka memperbaiki mobil. Kalau kamu iya, berarti kasih tanda centang. Centangnya itu di lingkaran itu. Ya, tidak usah pilih R I A S E C, tapi kamu yang lingkaran itu dicentang. Ya, nomor 1 di dalam lingkaran yang tersebut ya. Kalau kalian tidak, saya tidak suka memperbaiki mobil, berarti kamu masih straight di lingkaran itu. Paham? Paham? Semua kalian kerjakan. Di sini ada 42 pernyataan. Setelah itu nanti dijumlah. Ya, dijumlah. Yang lingkaran di sini ada centangnya, berarti hitungannya 1. Jadinya kamu nomor 1, kamu spray berarti nggak usah dihitung kan. Yang nomor 7 dicentang berarti 1. Nomor 14 dicentang berarti R-nya berapa. Nanti hitungnya ke bawah. Ya, ada total 2. Paham? Silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, dijumlah langsung ke ambisius itu punya target atau keinginan yang tinggi. Ya. Ya. Kalian menghitungnya setiap huruf. Nanti kan ke bawah ya. Yang cetak itu dijumlah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Semua sudah dapat jawabannya? Sudah? Setelah itu yang paling banyak pilihannya kalian di huruf apa? Tulis. Ya. Di sini kan kelihatan, bukan jumlah di sini. Jumlah ini loh.
Yang cetak ya, yang iya, yang jawaban iya, yang tidak nggak usah dihitung karena nilainya sama. Selanjutnya saya suruh untuk menulis di sini. Ini dia N pertama, kemudian I sama anak, ini A sama anak, kemudian udah semuanya kalau saya masuk berarti kalau saya yang paling banyak R mulai dari siapa yang sudah yang paling banyak ya, satu anak hanya punya satu jawaban. Oh ya, berarti nanti boleh lebih banyak dikasih. Oke, silakan yang sudah maju ke depan, ayo menulis. Ya, sini aja, kasih. Kemudian yang sudah pokoknya silakan yang sudah selesai nanti menuliskan ya. Selanjutnya, ayo biar cepat waktunya, ini hanya bisa pembelajaran. Ya. Silakan semuanya maju ya, semua harus menuliskan ke depan. Kalau nggak cukup berarti ya.
Suka kegiatan yang kreatif, ekspresif dan memiliki imajinasi yang tinggi. Apakah kalian tadi menjawab dengan jujur? Kalian berarti kreatif, suka yang kreatif gitu ya, tapi yang positif ya, jangan sampai yang negatif ya. Kemudian ekspresif, bisa mengungkapkan ya, bisa ekspresikan apa yang kalian rasakan itu ekspresif dan memiliki imajinasi yang tinggi. Jadi kalian itu punya seni ya, artistik itu seni. Yang di pekerjaan yang banyak di bidang artistik adalah apa? Kalau bagian seni-seni itu apa? Artis, penyanyi, pelukis, boleh ya, seni. Ini hubungannya dengan seni. Yang kedua yaitu pada sosial. Suka membantu orang lain, berinteraksi dengan anggota kelompok dan memiliki kecenderungan sosial. Jadi kalian senang bergaul, suka menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini pekerjaan yang sesuai apa biasanya? Guru masuk, kemudian perawat masuk ya, kemudian konselor, pekerja sosial ya, dan terapis juga bisa. Yang ketiga di angka 9 ada 2 ya, yaitu investigatif dan konvensional. Investigatif, suka memecahkan masalah, menganalisis konsep dan melakukan penelitian. Misalnya ini di sini ada yang pengen jadi dokter, ada ya, silakan nggak usah takut, namanya cita-cita ya. Kemudian konvensional di sini, ini biasanya investigatif ini untuk para peneliti ya. Bagus sih ya, dia suka memecahkan masalah, menganalisis konsep dan penelitian. Konvensional suka bekerja dengan data terorganisir dan sistematis. Jadi di sini suka yang aktif ya. Dia bisa jadi akuntan, bisa sebagai pustakawan juga bisa, tenaga administrasi bisa. Dan yang paling sedikit ada di E ya, enterprising. Jadi jiwa-jiwa pemimpinnya beragam. Ini biasa bisa jadi seorang manajer, ya, manajer kesehatan, sales juga bisa, ya, pengacara bisa ini, dia mempengaruhi, memotivasi. Ternyata kalian ada lagi. Yang ini realistik ini suka bekerja dengan alat, benda, lingkungan fisik, praktis dan juga bekerja di lapangan. Contohnya apa? Seperti teknisi, ya kan? Kerja yang di pabrik itu. Kemudian apa lagi? Mekanik, ya, mekanik, kerja konstruksi, ya. Nah, dari tipe kepribadian dari karir berdasarkan tipe kepribadian ini, saya tidak hafal satu persatu yang mengisi data di sana, tapi kalian sendiri punya datanya masing-masing. Kalian merasa sesuai atau tidak mengungkapkan potensi kalian? Sesuai. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kalian melanjutkan sekolah di SMA atau SMK atau nanti lanjut ke perguruan tinggi, sehingga nanti karir kalian seperti yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya. Kalau seseorang itu bekerja di tempat yang tepat, ya, the right man is the right place. Seseorang dia akan tepat jika berada di tempat yang tepat. Ya. Kalau kamu tidak suka dengan penelitian, kok kamu kerja
checklist, berarti kamu harus sesuaikan dengan jiwamu, kepribadianmu. Itu nanti kamu bekerja akan lebih enjoy, lebih menikmati, lebih semangat, ya. Daripada kamu bekerja tapi tidak sesuai dengan passionmu, tidak sesuai dengan kepribadianmu. Mulai sekarang, walaupun kalian masih SMP kelas 9, saya harapkan sudah memiliki jangkauan untuk nanti cita-cita saya mau jadi apa, saya itu melanjutkan sekolah di mana, harus sudah ada bayangan. Ini yang saya harapkan. Ya, jadi berdasarkan ini, menurut kalian perlu nggak? Nah, ini sudah. Ini sebetulnya saya mau link, tapi karena kalian mungkin ada kendala, ya, ada yang belum HP, atau ada yang mungkin kuotanya bawah, ya. Saya mau tanya ke kalian, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen yang kalian kerjakan tadi? Sudah tahu ya jawabannya? Tadi potensinya kan ada di biasa tadi, realistik, investigatif, artistik, sosial, ya, enterprising, atau konvensional. Kalian ada di mana? Dengan penjelasan menurut tadi sudah paham. Sehingga potensi apa? Itu kalian bisa kan yang kamu kenali dari saya itu nanti cocok untuk pekerjaan apa? Oh, jawab, ya. Jawab ini. Coba salah satu bisa menjawab. Ini Mas Menuan, potensinya apa ya? Gimana? Artistik. Oh, ternyata Mas Menuan memiliki potensi artistik. Jadi kamu kreatif, ya. Dan nanti untuk kedepannya pengennya jadi apa? Kalau dekat berarti kamu baguskan tadi di realistik. Ada dua atau satu? Banyak. Ada dua, ya, satu realistik. Kalau pengen kerja jadi bengkel berarti di realistik. Dia suka mekanik, dia suka kerja di luar, ya. Tolong ya, kalian harus mulai mengerti diri kalian siapa, potensi yang kalian miliki apa, ya. Saya nanti harus bagaimana untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen tadi membantu Anda dalam menjalani kehidupan. Saatnya istirahat pertama. Dalam menjalani kehidupan kalian, It's time to have first break. tadi cukup membantu, ya. Yang terakhir, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen itu, yaitu dengan kalian tadi memilih sekolah yang tepat. Memilih sekolah yang tepat, nanti saya mau jadi apa, oke. Apa itu potensi diri? Di sini adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah clear maupun yang masih tersembunyi. Saya dulu pernah mengatakan bahwa bakat itu apa ya, coba? Salah satu dari ya? Oke, jadi bakat itu adalah sebuah potensi sebetulnya, ya. Jadi kemampuan, potensi yang dibawa sejak lahir, dan dia akan, kalau seandainya dikasih latihan, dia akan cepat untuk bisa jadi memang, ya, bakat kalau saya dulu pernah menjelaskan itu ada bakat yang bisa menjadi prestasi dan ada bakat yang terpendam. Apa itu bakat yang terpendam? Bakat yang terpendam apabila bakat tersebut tidak dilatih, tidak dilengkapi dengan minat
terlatih. Jadi dia akan terpendam. Kamu punya bakat, tapi kamu diem aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau melatih dulu. Makanan jadi bakat terpendam. Tapi kalau kamu melatih, kamu selalu latihan, ada minat, suka, jadi nanti akan bisa jadi prestasi. Ya. Di sini potensi diri sudah, kemudian cara mengenali potensi diri. Yang kelas 9 mungkin ya sudah mencoba berbagai kegiatan apa saja Anda coba. Kalau ternyata kamu ikut bisa, berarti kamu punya bakat di situ. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, berarti kamu nggak punya bakat. Ya, kemudian dengarkan masukan orang lain, mungkin ada yang memberi masukan. Catat hal-hal yang bisa kamu. Kemudian hambatan dalam mengenali diri. Kenapa kalian ini tadi masih ada yang salah dalam mengenali potensinya? Itu karena masih saya diri, masih malu-malu seperti tadi saya juga. Dan siapa ya yang berani ya takut gagal membandingkan dengan orang lain, malah mencoba dari yang baru ya. Itu yang hambatan. Hambatan ini kalau bisa dihilangkan. Cara mengatasi hambatan, kamu fokus pada diri sendiri, jangan teman-teman. Fokus, kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Jadi mencoba sebagai proses, belajar dan belajar terus berubah. Kamu dalam mengembangkan potensi harus selalu latihan ya, terus konsisten. Itu ekstra, cari mental kepanutan dan buat target yang ini saya mau membagikan sebuah video. Kalian perhatikan. Sudah bisa memahami video ini? Ada dua anak, yang satu dia melihat ada sebuah hambatan, dia akan apa? Mencari solusi yang tenang. Dan yang satunya sudah menangis ya. Karena kalau kalian begini, mencari solusi ya, jangan ya. Ini sebuah contoh bahwa kalian memang selalu untuk lebih tenang dalam menghadapi hambatan-hambatan. Selanjutnya ada satu video lagi di sini ya.
sebagai praktek setelah kalian melakukan koreksi. Yang sudah tidak masuk ke depan silakan. Masuk ya. Tugaskan, kemudian menggunakan pasangan sekalian. Langsung aja, tempel aja. Semuanya tempel itu sebagai praktek ya dari kegiatan ini. Semuanya sudah langsung ditempel ke depan. Silakan mau pilih dua sekolah juga boleh. Silakan langsung ditempel. Boleh, ditempel ya. Silakan sambil kalian menempel, saya Alhamdulillah ya, semua ternyata sudah mampu memilih, walaupun nanti kalian masih dikasih dari orang tua. Tapi dengan kegiatan ini ya kalian sudah yakin bisa menentukan pilihan kalian. Sangat oke, terima kasih atas aktivitas hari ini ya, atas kegiatan yang sudah saya sampaikan ke kalian. Semoga banyak manfaatnya. Sebelumnya saya mau tetap ya tepuk semangat. Jadi kalian harus semangat terus dalam menjalani kehidupan ini. Saya ada beberapa kata yang nanti bisa kalian gunakan sebagai motivasi.
belajar 1 kali 10 dengan 10 kali 1 lebih baik mana? 1 kali 10, jadi konsisten terus. Kalau itu ada sedikit, jangan langsung belajar lagi dengan sekali. Oke, yang ketiga, gagal itu bukan akhir segalanya. Ya, kamu dan setiap orang pasti pernah gagal. Tetapi gagal itu adalah jalan lain untuk menemukan cara yang lebih cepat. Kemudian setiap hari kamu harus tetap berpikir bahwa setiap hari besoknya lagi itu adalah sebuah kesempatan, ya kesempatan baru kalian untuk selalu memperbaiki diri. Hargai dirimu karena setelah nanti orang lain akan belajar menghargaimu. Kalau kamu aja nggak menghargai dirimu, kamu nggak merawat tubuhmu, orang lain nggak akan menghargai. Tapi kalau kamu menghargai dirimu, kamu mengandalkan diri, maksudnya tampil dengan menghargai diri, dan yang terakhir